semua, selamat datang kembali di UNRcast ya. Jadi podcast yang akan mengupas hal-hal seru seputar pendidikan, karir, dan tentunya segala seputar Universitas Ngurah Rai. Oke, dengan saya hari ini sebagai host Anggia Paramesti, kita akan ngobrol sama salah satu tamu istimewa kita pada hari ini. Ya, nanti beliau akan memperkenalkan diri secara langsung. Oke, sahabat UNRcast, jadi dunia kita bergerak sangat cepat ya. Jadi revolusi industri yang sekarang sudah menuju 5.0, bahkan AI, sustainability, semua hal keren itu punya benang merah dengan ilmu sains dan teknologi. Nah, seringkali jurusan-jurusan ini yang dianggap sebagai salah satu bidang yang paling sulit gitu, susah gitu ya. Nah, penuh rumus dan juga banyak dihindari nih sama orang-orang. Tapi benar nggak sih kayak gitu kenyataannya? Oke, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman gitu, kita kedatangan tamu yang sudah saya tadi sempat bilang sangat istimewa ya. Nah, beliau ini seorang pemimpin dan tentunya juga praktisi di bidang sains dan teknologi. Sangat terhormat kita sambut Bapak Dr. Insinyur Putu Dodi Heka Hardana, ST, MT, IPU, ASEAN Eng, gitu ya Pak? ASEAN Eng gitu ya. Oh sorry Pak. Jadi beliau ini adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Selamat siang Bapak. Welcome to the show. Ya. Selamat siang Bu Anggi. Langsung Bapak boleh perkenalkan diri dulu. Oke, saya memperkenalkan diri. Jadi terima kasih Bu Anggi tadi sudah memperkenalkan juga. Jadi sahabat tadi apa namanya? Sahabat UNRcast. Oke, sahabat UNRcast. Jadi saya senang sekali bisa hadir dalam kegiatan UNRcast hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Putu Dodi Heka Hardana, STMT, IPM, ASEAN Engineer. Ya, jadi saya kebetulan mendapat mandat dari kampus sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Itu udah perkenalannya singkat saja. Okay. Jadi kita sudah kedatangan narasumber langsung untuk ngobrol seru hari ini teman-teman terkait dengan sains dan teknologi. Nah, senang sekali Bapak hari ini sebenarnya kita bisa ngobrol di sini. Seperti yang saya singgung di awal tadi Pak, banyak persepsi di luar sana tentang jurusan atau prodi atau memang kita sebut dengan sains dan teknologi ini ya Pak ya. Yeah. Nah, menurut Bapak Deka nih, apa benar mitos terbesar tentang fakultas ini gitu? Perlu kita luruskan nih hari ini tentang mitos itu Pak. Iya. Silakan Bapak. Jadi kita berbicara Fakultas Sains dan Teknologi. Sains dan teknologi kata kuncinya ya. Jadi itu kan sebenarnya termasuk bidang unggulan seharusnya ya. Jadi sekarang pun pemerintah itu yang boleh membuka prodi baru itu hanya jurusan-jurusan yang berupa STEM gitu ya. Sains, teknologi, dan matematika. Jadi sains teknologi itu merupakan salah satu primadona seharusnya begitu, karena pemerintah aja minta hanya itu aja yang dibuka sekarang, yang lainnya masih moratorium posisinya kan begitu. Nah, apabila mendengar mitos terkait dengan susah nih sains dan teknologi, itu sebenarnya relatif gitu ya. Jadi relatif tergantung dari cara pandang seseorang saja. Jadi kalau memang sudah langsung terjun di dalamnya, sebenarnya sangat mengasihkan yang namanya sains dan teknologi itu. Jadi nanti akan biasa tuh memang kita harus menghitung ya, bermain logika gitu ya, kemudian harus berbasis teorinya dan segala macam ya. Tapi memang itu semua nantinya bisa diimplementasikan dalam dunia kerja, dalam kehidupan bermasyarakat begitu. Jadi tidak ada sebenarnya mitos-mitos yang serem nih terkait dengan Fakultas Sains dan Teknologi itu sendiri. Mungkin para pemirsa ya UNRcast ini, ini jadi apa namanya? Biasanya ada
tugas yang sangat berat gitu ya kalau masuk di sains dan teknologi. Ya tugas itu memang betul gitu loh. Tapi kalau memang tekun gitu ya, kita mengerjakan dan bisa membagi waktu, itu pasti selesai. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sains dan teknologi itu. Mungkin begitu Bang Anggi ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi sempat disinggung sama Bapak Dekan terkait dengan peluang gitu ya. Sebenarnya di bidang sains dan teknologi ini malah yang lebih besar peluangnya ke Betul depan ya Pak sekali, ya. ya. Melihat bagaimana revolusi industri dan teknologi sekarang tuh cepat banget. Udah nggak zaman, maksudnya bukan tidak zamannya lagi. Sosial itu tetap ilmu yang menarik, Iya. tapi kita bisa belajar tentang ilmu sosial dari mana aja. Tapi sains dan teknologi ini merupakan salah satu bidang yang menjadi peluang yang cukup besar gitu ya Pak ya. Betul sekali. Teman-teman di rumah nanti misalnya masih berpikir nih, belum punya cita-cita pengen jadi apa. Kayaknya ini salah satu hal yang bisa teman-teman jadikan opsi ke depannya gitu. Ya. Oke, nah ini lagi Pak, banyak juga pertanyaan gitu ya bagi teman-teman yang mungkin sekarang masih duduk di bangku SMA gitu ya, yang merasa memang tidak terlalu jago di bidang apa sih namanya kalau FST, Sains dan Teknologi itu emang harus dari IPA saja atau bisa dari semua bidang Pak? Oke. Gimana itu Pak? Jadi tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Anggi ya, bahwa peluang kerja, jadi peluang lulusan untuk anak-anak sains dan teknologi itu memang sangat terbuka lebar ya. Jadi semua bidang kerja itu memerlukan yang namanya orang-orang teknik gitu ya, orang-orang sains dan teknologi apapun itu gitu ya. Jadi mereka itu akan memiliki logika mungkin yang lebih baik gitu ya. Kita tidak mengecilkan yang namanya sosial gitu ya. Tapi dia akan bisa masuk ke semua bidang pekerjaan tadi. Jadi yang orang sosial mungkin akan terbatas, tidak bisa masuk ke dunia sains dan teknologi, utamanya engineering. Tapi orang engineering itu mampu, bisa dia untuk masuk ke dunia kerja yang mana saja. Jadi peluangnya sangat besar sekali. Nah kemudian terkait dengan siapa aja sih yang sebenarnya bisa menjadi bagian dari sains dan teknologi ya. Jadi memang betul yang paling utama ada memang orangnya ya IPA dulu lah ceritanya ya. Jadi memang orang yang berkecimpung dalam bidang-bidang sains ya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang sosial. Jadi kalau di SMA itu orang-orang IPS itu juga bisa sebenarnya masuk ke sains dan teknologi. Jadi mungkin tidak ke bidang keteknikannya mungkin, tapi kan sains teknologi itu banyak ya. Jadi ada matematikanya. Nah ini mungkin kalau orang sosial matematika masih mampu dia bisa masuk ke situ. Kalaupun misalnya ingin masuk ke seperti di kami teknik sipil begitu, bisa saja gitu loh. Tapi harus memiliki effort yang lebih gitu. Jadi harus ada usaha yang luar biasa untuk mampu mungkin beradaptasi. Jadi kalau di sains dan teknologi itu semua orang walaupun dengan bidang ilmu yang tidak linear itu pasti bisa masuk. Ya asalkan memang tadi itu kuncinya adalah tekun sebenarnya gitu. Oke. Itu ya Pak. Iya betul begitu aja. Mungkin gini juga Bang Gi. Jadi tadi untuk peluang kerja ya. Jadi peluang kerja itu sama seperti sekarang ya. Baru-baru ini ada reshuffle gitu ya. Iya. Menteri Keuangan kita diganti ya. Jadi Bu Sri Mulyani diganti dengan Pak Purbaya gitu ya. Yang notabene itu adalah orang engineering ya. Beliau itu orang teknik elektro. Ya teknik elektro namun punya passion di bidang ekonomi. Nah sekarang terbukti ya ada Purbaya efek gitu ya. Nah ini langsung rebound katanya ISG gitu ya. Itu kan nah itu contohnya itu. Jadi orang-orang teknik dengan logika yang lebih mungkin ya. Dia lebih berani jadi untuk mengambil resiko gitu ya. Kalau kemarin kan dia tidak berani memainkan resiko itu gitu. Nah mungkin itu analoginya ya. Tapi khasnya anak teknik itu nggak bisa basa-basi ya Pak. Betul sekali. Jadi makanya anak pas teknik keluar Pak Menteri Purbaya langsung
kena hujatan Betul. karena dia straight to the point gitu. Iya. Orang teknik kan memang gak seneng basa-basi, dia to the point gitu, gak suka yang berbelit-belit lah kayak orang sosial yang ngomongnya harus muter dulu baru ketemu inti ya. Tapi Iya, betul. akhirnya memang terbukti ya kalau teknik itu kita diajarkan terkait dengan logika-logika yang membuat kita lebih kritis gitu, lebih cepat untuk berpikir. Iya, betul sekali. Menarik sekali teman-teman. Oke, nah itu tadi tentang bidang sains dan teknologi, Pak ya. Nah kita langsung masuk ke Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Ngurah Rai. Nih kemarin baru aja nih teman-teman tahun ini salah satu prodi di Fakultas Sains dan Teknologi yaitu prodi Teknik Sipil baru aja meraih akreditasi unggul dari LAM Teknik ya, Pak ya. Iya. Nah bisa diceritakan nggak Pak keunggulan dari prodi-prodi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai? Oke, jadi kalau saya menjelaskan terkait dengan prodi-prodi di bawah Fakultas Sains dan Teknologi itu, saya sangat senang kali nih kalau ngomongin itu gitu ya, karena semua program studi yang ada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai itu bagus-bagus semua gitu ya. Jadi kami memiliki 3 program studi gitu. Jadi ada program studi teknik sipil itu yang pertama, kemudian arsitektur yang kedua, dan yang paling baru itu baru lahir tahun 2024 itu program profesi insinyur gitu ya. Nah tadi juga disampaikan oleh Bu Anggi bahwa kami itu telah mendapatkan akreditasi unggul ya dari LAMTEK untuk program studi teknik sipil. Jadi kami berusaha ya bagaimana caranya untuk bisa memenuhi standar unggul dari LAMTEK tersebut, dan terbukti memang kami mampu untuk menggapai itu sehingga dapat diraihlah akreditasi unggul itu. Nah kemudian untuk prodi lainnya jadi arsitektur, kami juga sedang bersiap menuju akreditasi, dan saya sendiri juga menargetkan arsitektur itu harus unggul juga ya. Namun dari badan akreditasi yang berbeda, jadi dari BAN-PT. Nah, kami juga sedang persiapan untuk menuju akreditasi unggul tersebut. Nah, untuk yang sekarang ini arsitektur itu sudah terakreditasi baik sekali begitu. Nah, kemudian program studi yang paling mudah yaitu adalah program profesi insinyur, karena ini merupakan program studi baru. Jadi kami masih mendapatkan akreditasi minimum baik gitu ya. Jadi untuk yang baru buka memang baru dapatnya baik saja. Namun nanti di tahun 2026 itu di bulan September kalau nggak salah, kami akan mengajukan akreditasi pertama. Jadi tujuan kami nanti adalah akreditasinya baik sekali. Jadi kami itu selalu menuntut ya agar kualitas di masing-masing prodi di FST itu harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah ya. Jadi sesuai dengan standar miliknya LAMTEK, kemudian standar miliknya BAN-PT, termasuk standar mutu yang dimiliki oleh Kemdikti-Saintek seperti itu. Nah itu jadi kami juga saya sendiri juga sudah meminta ya kepada semua sivitas akademika, khususnya adalah dari sisi dosen dan tenaga kependidikan, untuk bisa terus melayani dengan baik ya. Karena kita punya mahasiswa itulah indikator utama sebenarnya. Jadi bagaimana caranya melayani mahasiswa itu sebaik-baiknya sehingga input dan output itu terjaga dengan baik, seperti itu Bang. Menarik sekali teman-teman. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Bapak Dekan terkait dengan akreditasi gitu. Nah, unggul itu merupakan sebuah pembuktian dari Fakultas Sains dan Teknologi bahwa kita terus bergerak untuk memperbaiki kualitas. Betul, ya. betul. Jadi kita terus bergerak untuk memperbaiki kualitas dan juga mampu bersaing gitu, mampu bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada di khususnya Kota Denpasar atau lebih umumnya Bali dan Indonesia gitu. Oke. Nah, ini lagi Pak yang juga menjadi tantangan mungkin.
kan karena kita terus menghadapi perubahan cepat gitu ya Pak ya, baik itu teknologi gitu, baik itu industri gitu. Nah kira-kira bagaimana strategi dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk menjaga yang pertama kurikulumnya agar tetap terus update gitu, mengikuti perkembangan atau kebutuhan dari pasar. Nah yang kedua, ada nggak sih rencana dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk memfasilitasi nih kebutuhan zaman sekarang gitu ya Pak ya, atau tren terbaru seperti AI atau sustainability. Ya ampun, agak belibet, maaf ya Pak. Jadi dari sisi kurikulum dulu ya. Jadi kami dari sisi kurikulum itu sudah ada standarnya tersendiri. Jadi kami punya pedoman, jadi ada pakemnya. Seperti teknik sipil misalnya, itu ada pakem tersendiri dari BMPTSI namanya. Jadi Badan Musyawarah Program Studi Teknik Sipil seluruh Indonesia. Jadi mereka memiliki pakem terkait dengan kurikulum yang harus digunakan jadi untuk perkuliahan. Jadi tetap kami menggunakan pakem tersebut. Kemudian kita modifikasi juga dengan beberapa kurikulum lain dari perguruan tinggi yang tentunya yang sudah lebih bagus juga dari kita, seperti itu. Kemudian untuk arsitektur juga sama, jadi tetap ada pakem, ada standar dari satu lembaga juga namanya Aptari ya. Mereka juga mengeluarkan standar kurikulum, ya kami juga tetap menggunakan itu sebagai dasar. Begitu juga dengan program profesi insinyur. Jadi itu sudah ada pakemnya. Kita tetap menggunakan pakem yang ada. Namun tetap kita juga sesuaikan dengan kebutuhan pasar, utamanya yang ada di Bali. Jadi kita nggak mungkin itu menggunakan kurikulum punyanya perguruan tinggi yang ada di Jawa. Soalnya di sana kan industrinya beda ya. Industrinya memang lebih banyak, padat karya di situ, berbeda dengan di Bali, mungkin segitu-segitu aja. Kita menyesuaikan juga dengan itu. Namun apa aja kebutuhan pasar yang diperlukan, kita akan menyesuaikan ke sana. Jadi kebetulan nanti di akhir tahun kami akan mengadakan perubahan kurikulum. Nah, di situ akan kami sesuaikan kembali sesuai dengan CPL gitu ya, capaian pembelajaran dari lulusan itu seperti apa. Jadi kalau di kami kan para lulusan itu banyak berkecimpung di dunia konstruksi ya, baik sipil ataupun arsitek, sebagai konsultan, kemudian sebagai pelaksana, pengawas, kemudian site manager, kemudian ada project manager, kemudian baru wirausaha, kemudian sedikit menjadi dosen juga. Nah itu coba kami akan sesuaikan. Namun tetap juga terus memegang falsafah punyanya Ngurah Rai ya, Trihita Karana tetap kami sampaikan, karena di sana ada unsur tadi itu, manusia dengan manusianya, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan. Karena kan kalau kita mengejar yang namanya sustainable itu, jadi keberlanjutan itu, ini harus dijaga semua. Jadi sangat cocok ya Trihita Karana itu. Nah kemudian terkait dengan AI ya, sebelum AI masuk lah. Jadi terkait dengan beberapa sistem yang digunakan di FST begitu ya, untuk sipil, arsitek ataupun profesi insinyur. Jadi kami juga menyesuaikan dengan kebutuhan di pasar. Jadi penggunaan software seperti ada namanya AutoCAD, kemudian ETABS, kemudian ada Plaxis ya, kemudian di arsitek itu ada untuk renderingnya, kemudian augmented reality, jadi AR itu sudah mulai digunakan di kita ya. Jadi makanya kita tuh sudah mampu sebenarnya bersaing, bahkan mendapatkan pujian juga dari Ketua PI Bali kemarin pada saat yudisium ya, bahwa ini setara dengan anak-anak di Udayana bahkan di luar gitu. Jadi kita sudah mampu seperti itu. Nah kemudian terkait dengan AI, nah itu kita juga sudah tidak bisa pungkiri lagi ya. Jadi AI itu sebenarnya kan tools yang sangat membantu ya. Nah kita juga, saya sendiri pun sudah membebaskan sebenarnya kepada mahasiswa jadi penggunaan AI di dalam melakukan pembelajaran apapun itu gitu ya. Apakah dia ChatGPT, apakah dia Cloud, apakah dia DeepSeek, atau penggunaan Gamma dalam pembuatan PowerPoint, itu dipersilahkan asalkan digunakan dengan bijaksana gitu ya. Jadi ada kalanya tool itu digunakan semaunya gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir digunakan.
Ini kan kuncinya sebenarnya dari orangnya sendiri. Jadi kita yang harus bisa mengambil yang mana aja poin-poinnya itu yang kita pakai gitu. Jadi jangan semua hasil dari AI itu misalnya digunakan gitu ya. Itu hanya sebagai pembantu sebenarnya. Kita untuk brainstorming boleh kita di sana ya. Tapi selebihnya faktor humannya lah yang memiliki peran penting begitu. Oke, jadi jangan sampai nanti peran dari manusia atau human itu digantikan malah Pak ya. Betul. Karena merasa bahwa AI itu yang lebih utama gitu ya, sudah bisa menyelesaikan semuanya. Jangan sampai gitu ya teman-teman ya. Betul. Oke, tadi itu kan kurikulum Pak ya, jadi kurikulum dan media pembelajaran. Nah, selain itu penunjang kan, fasilitas penunjang itu juga penting nih Pak ya. Apalagi untuk Fakultas Sains dan Teknologi yang memang lebih banyak mungkin lebih ke teknisnya atau lebih ke prakteknya. Apa nih Pak yang dimiliki oleh Fakultas Sains dan Teknologi terkait dengan fasilitas penunjang, apa laboratorium atau lain sebagainya? Mungkin bisa diceritakan Pak Likan? Jadi terkait dengan fasilitas penunjang ya. Jadi untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik, ya, baik itu program studi teknik sipil ataupun arsitektur, kami itu memiliki sarana penunjang yang sangat memadai ya. Jadi untuk dari sisi laboratorium ya, jadi untuk teknik sipil itu sudah mungkin lengkap gitu ya. Jadi standar minimal untuk laboratorium teknik sipil itu sudah ada kita punya. Jadi satu ruangan khusus di lab kita. Jadi ada untuk uji kuat tekan, kemudian ada uji marsal namanya ya untuk jalan begitu. Kemudian ada mesin Abram ya, kemudian ada total station dan lain sebagainya itu tersedia lengkap ya. Jadi kami pun juga menerima jadi apabila ada pengujian dari instansi di luar kampus gitu. Jadi bisa kami lakukan seperti itu. Kemudian untuk arsitektur juga sama. Jadi kita telah memiliki satu studio khusus ya untuk arsitektur guna menyelesaikan tugas-tugas dari mahasiswanya. Jadi tugas-tugas dari mahasiswanya. Nah kemudian untuk arsitektur juga sarana prasarana untuk komputer itu juga sudah ada ya. Jadi lab komputernya ada. Jadi semua sudah tersedia di FST. Kemudian dari sisi sarana prasarana untuk ruang kelas ya kami memiliki 8 kelas ya dengan kapasitas 30 orang ya, dengan meja kursi yang lengkap juga, kemudian dilengkapi dengan sarana pembelajaran LCD, kemudian AC juga tersedia lengkap masing-masing kelas. Kemudian untuk ruang bertemu dengan dosen juga sudah ada, sudah sangat bagus. Kemudian ruang-ruang untuk melakukan diskusi gitu, kami memiliki beberapa titik poin untuk melakukan kegiatan diskusi. Kemudian dari sisi ruang administrasi kami juga sudah sangat memadai. Jadi kami selalu berusaha ya bagaimana caranya untuk melayani mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Jadi semua sarana prasarana tersebut kami siapkan demi bisa melayani mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Oke, udah komprehensif banget berarti ini ya, udah lengkap sekali gitu fasilitas penunjang, nggak cuman untuk belajar di dalam kelas, tapi untuk praktikumnya juga nih kan, teknik Ya, kebanyakan lebih banyak praktikumnya Pak ya. Jadi lengkap sekali semua laboratorium dan fasilitas canggih yang menunjang nanti pembelajaran teman-teman kalau mau bergabung di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Nah, sekarang kan Pak ya, sekarang juga banyak itu di dunia pendidikan yang diutamakan itu juga terkait dengan kerjasama dan bagaimana bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencoba bekerja atau magang gitu ya. Nah, untuk Fakultas Sains dan Teknologi sendiri apakah memiliki banyak kerjasama dan gimana kalau anak-anak nanti misalnya ditempatkan di tempat magang? Jadi untuk FSC sendiri ya, kami itu telah melakukan lumayan banyak ya kerjasamanya. Baik itu adalah instansi pemerintah,
kemudian ada perguruan tinggi lain begitu ya. Terus tidak lupa juga adalah instansi atau perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dunia konstruksi, itu yang paling poin sekali. Jadi kerjasama yang sudah kami lakukan itu banyak pada perusahaan-perusahaan kontraktor ya, baik dia gridnya besar ataupun gridnya menengah seperti itu, termasuk juga konsultan. Jadi nantinya para mahasiswa yang akan melakukan kegiatan magang gitu misalnya, kemudian KP, nah itu bisa langsung melakukan kegiatannya tersebut di mitra kita begitu. Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan itu. Bahkan pada saat mereka itu belum tamat pun itu sudah diminta oleh perusahaan-perusahaan tempat magangnya itu gitu. Jadi tempat dia KP gitu itu sudah meminta mereka. Nah itu mungkin menjadi satu kelebihan buat kita ya. Nah selain itu juga karena para mahasiswa itu juga sudah banyak yang bekerja. Nah mereka itu menjadikan tempat bekerjanya mereka itu sendiri juga sebagai tempat magang, tempat KP seperti itu. Jadi pada akhirnya nanti pada saat mereka lulus itu sudah tidak ada namanya yang nganggur gitu ya. Jadi lulusannya udah terserap semua ke bidang yang sesuai. Jadi bidang konstruksi seperti itu. Nah kemudian untuk instansi kayak pemerintahan gitu ya, kemudian perguruan tinggi. Nah ini yang masih kami jajaki ya, karena kan mereka sistem perekrutannya agak berbeda ya. Kemudian untuk perguruan tinggi lain, nah ini program pertukaran itu juga akan kami jajaki. Jadi karena kesusahan kami kan mahasiswanya itu yang bekerja itu, jadi kami suruh untuk bertukar begitu dengan perguruan tinggi lain agak susah, mereka tidak bisa menjalankan kerja. Tapi ada beberapa kemarin anak-anak arsitektur itu sudah melakukan pertukaran gitu ya dengan perguruan tinggi lain di Denpasar. Nah kemudian kami juga menerima juga sebenarnya pertukaran mahasiswa baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi kami timbal baliknya seperti itu dari kerjasama yang sudah kita lakukan. Gitu. Berarti dari kerjasama yang sudah dilakukan oleh FST ya atau Fakultas Sains dan Teknologi ini juga membuka peluang besar ya Pak untuk betul mereka sekali. Bisa langsung terjun ke dunia kerja. KD. Betul. Ya, Pak ya. Wih menarik sekali nih Pak ya. Oke, selain itu Pak, kalau kita membicarakan mahasiswa nih Pak ya. Gimana dukungan yang diberikan oleh fakultas misalnya kalau ada mahasiswa yang punya ide bisnis kan mungkin di teknik nih yang juga banyak yang punya ide-ide untuk bisnis atau startup Pak mungkin. Gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya lulusannya itu memang dibentuk untuk menjadi seseorang yang bisa berwirausaha nantinya ya. Jadi entrepreneur lah Pak ya. Iya betul. Jadi kan mungkin bahasa kerennya itu apa ya? Technopreneurship gitu ya. Jadi yang entrepreneur dalam bidang teknologi. Sebenarnya begitu. Jadi kami ada satu mata kuliah di semester akhir yaitu kewirausahaan ya. Jadi di sana memang diberikan terkait dengan trik-trik itu. Jadi bagaimana kita melakukan wirausaha. Jadi kita bisa berusaha secara mandiri ya. Di mana ilmu-ilmunya sudah didapatkan di semester-semester sebelumnya. Jadi dari situlah mereka harusnya bisa belajar gitu ya. Bagaimana menjadi seorang kontraktor yang baik, kemudian sebagai drafter yang baik, sebagai konstruktur yang baik itu seperti apa. Karena sebenarnya orang-orang yang STEM tadi ini lagi, ya itu dia bisa membuka usaha sendiri semestinya gitu ya. Jadi seorang teknik sipil gitu, dia udah punya skill jadi untuk membuat bangunan gitu ya, rumah tinggal aja misalnya. Dia sudah bisa menghitung kebutuhan bahan, sudah bisa menghitung berapa upah kerja, kemudian bisa mengatur time schedule waktunya, kemudian bisa membuat rencana anggaran biaya. Itu sebenarnya udah jadi satu skill sendiri yang bisa untuk membuka usaha gitu ya. Sama juga dengan arsitektur, dia punya skill untuk menggambar, bahkan dia bisa juga menghitung rencana anggaran biaya, memanage tenaga. Itu juga sudah menjadi skill sendiri untuk bisa berwirausaha. Jadi secara nggak langsung teknik itu
ya sipil ataupun arsitek, apalagi profesi insinyur ya, ini kan pentasbihannya dia sebagai seorang engineer ya, itu sebenarnya sudah mampu untuk membuka usaha gitu ya, sudah mampu untuk membuka usaha utamanya di bidang keteknikan itu gitu. Jadi kiat-kiat kami yaitu di setiap mata kuliah kami sisipkan, itu pasti disisipkan oleh masing-masing dosen ya, gimana nanti penerapannya di dunia kerja ya. Kemudian dimantapkan pada mata kuliah kewirausahaan ya. Di situ yang terakhir untuk digembleng. Jadi rata-rata ya begitu. Jadi pada saat tamat atau lulus balik ke kampus dia kerja di mana gitu. Oh, saya buka kerja sendiri. Saya ngambil proyek sendiri gitu. Jadi udah bisa seperti itu gitu, Bang. Oke, menarik banget ternyata teman-teman. Ternyata setelah kita selami gitu ya, fakultas atau ilmu sains dan teknologi itu bukan lagi dengan image yang menyeramkan gitu teman-teman ya. Atau dulu kalau zaman saya kuliah Pak, teknik itu dibilang fakultas yang orang-orangnya susah lulus gitu. Ini berbanding terbalik banget sekarang ternyata ya, karena kebutuhan pasar teman-teman itu memang lebih ke teknologi dan inovasi. Iya betul sekali. Ya. Sekarang udah mungkin kalau kita nggak bisa bersaing di dunia sosial, ini adalah peluang yang bisa dipikirkan gitu ya, menjadi pilihan yang menarik gitu teman-teman. Selain itu juga nggak cuman peluang gitu, ternyata melihat juga bagaimana kondisi kita ngomongin dukungan dan kondisi belajar di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Merapi ini juga menjadi peluang yang komprehensif dari ilmunya, dan juga bagaimana nanti disiapkan teman-teman untuk masuk ke dunia kerja. Betul gitu sekali ya. Bukan jadi pekerja lagi tapi udah technopreneurship gitu tadi Pak ya. Oke, itu menarik banget sih buat bisa dipikirin, karena kedepannya ini sekarang kan banyak orang yang ngeluh tentang pekerjaan ya. Betul. Jadi teman-teman di rumah atau adik-adik yang masih duduk di bangku SMA udah harus pintar nih memilih pertama jurusan dan juga udah bisa planning nih ke depan apa yang paling banyak dibutuhkan oleh pasar. Betul sekali. Gitu ya. Udah nggak ikut-ikutan lagi nih sama teman-teman. Walaupun saya anak hukum Pak ya, tapi melihat peluang sekarang gitu ya, memang kita harus pintar-pintar melihat itu ya. Walaupun kita di dunia sosial juga kita harus bisa berinovasi supaya bisa bersaing gitu. Oke. Sekarang gini Pak, gimana kalau misalnya ada teman-teman nih yang anak-anak teman-teman SMA yang masih mungkin sekarang udah kelas 3, kelas 2 atau mungkin udah banyak anak-anak muda sekarang Gen Z kan banyak yang visioner juga Pak ya. Apakah Fakultas Sains dan Teknologi itu membuka peluang untuk misalnya menerima teman-teman kita untuk kayak open house gitu, atau ikut kegiatan di Fakultas Sains dan Teknologi untuk bisa lihat dulu deh gimana sih sebenarnya belajar di Fakultas Sains dan Teknologi. Gimana tuh Pak Dekan? Jadi kami sangat membuka peluang itu Bu Anggi ya. Jadi untuk para generasi muda ya, anak-anak SMA ataupun SMK yang mungkin tahun ini atau tahun depan ya itu akan mencari kuliah gitu di pendidikan tinggi, mungkin Fakultas Sains dan Teknologi itu bisa dipertimbangkan menjadi salah satu jurusan nantinya untuk diambil ke depannya begitu ya Bang ya. Tadi nggak ada kok lagi yang namanya jurusan sains dan teknologi itu susah tuh, nggak ada gitu. Jadi semua balik lagi sebenarnya ke calon mahasiswa gitulah ya. Tekun nggak gitu ya. Jadi mau kerja keras nggak gitu ya. Itu aja sebenarnya kuncinya. Jadi kami sebenarnya membuka peluang selebar-lebarnya ya. Apabila ada calon mahasiswa atau siswa kelas 3 itu yang ingin berkunjunglah terlebih dahulu ya, atau melihat dulu bagaimana sih sebenarnya Fakultas Sains dan Teknologi atau Saintek itu kayak apa, ya bisa datang ke kampus kami gitu ya. Jadi kami akan ajak berkeliling gitu, jadi untuk melihat fasilitas yang ada, kemudian kualitas dari pembelajaran seperti apa. Jadi bisa kami
bantu untuk memfasilitasi itu. Kemudian juga kami ada rencana ya terkait dengan adanya lomba-lomba begitu ya Bu Anggi ya. Jadi untuk yang melibatkan siswa-siswa SMA, SMK ya, baik yang ada di Kota Denpasar atau di luar Kota Denpasar ataupun di luar Bali ya, untuk turut serta ya dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keteknikan ya, teknik sipil dan arsitektur ya. Nah, itu biasanya kami akan sampaikan pada saat mendekati Dies Natalisnya Universitas Ngurah Rai begitu ya. Jadi kami sangat membuka peluang itu. Jadi kalau ingin melihat juga bagaimana sih FST UNR khususnya ya, itu mungkin bisa langsung dilihat ya di webnya kami ya, kemudian di Instagramnya kami, kemudian di YouTube-nya kami. Jadi bisa dilihat di situ bagaimana sih sebenarnya kondisi di FST itu sendiri gitu ya. Jadi kami memiliki dosen itu ya yang sudah saya minta gitu ya. Jadi bagaimana agar melayani semua mahasiswa ya, sebagai yang paling utama itu sebaik-baiknya. Jadi jangan takut ke sains dan teknologi, jadi ke fakultas kami. Jangan takut masuk ke teknik sipil, jangan takut masuk ke arsitektur gitu ya. Dosennya semua baik, kurikulumnya sudah up to date, sarana dan prasarana pendukungnya itu sudah sangat memadai, dan pastinya pasti langsung kerja gitu. Utamanya itu sih pada Iya betul. tujuan orang sekolah atau Iya, kuliah itu pasti kan kerja. selain untuk mengupgrade knowledge, ilmu dan Betul. skillnya, utamanya itu pasti untuk bisa siap terjun ke dunia kerja. Jadi Betul sekali. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai itu menjadi salah satu pilihan yang bisa teman-teman jadikan opsi nanti ke depannya untuk Iya, betul. berkuliah gitu. Oke. Nah, teman-teman tadi udah menarik banget ya, kalau dari kualitas kita nggak usah ragukan lagi gitu, karena dari penilaian gitu kita udah ada di unggul dan juga baik sekali Iya, untuk betul sekali. teknik Iya. gitu ya. Dan kemudian ngelihat fasilitas juga seperti apa yang sudah disampaikan Bapak Dekan, fasilitas kita tuh lengkap banget, termasuk sangat lengkap untuk di bidang sains dan teknologi atau teknik itu teman-teman ya. Iya. Dan selanjutnya juga banyak dukungan-dukungan dari program studi maupun fakultas untuk mempersiapkan teman-teman bisa sudah sangat siap untuk ke dunia kerja. Betul. Jadi nggak usah menunggu lagi sampai nggak kerja dulu setelah tamat kuliah gitu ya, tapi udah pasti kerja kalau di bergabung dengan Fakultas Sains dan Betul sekali. Teknologi Universitas Ngurah Rai. Oke, Iya. Bapak, jadi boleh nggak deh kasih closing statement nih untuk teman-teman di rumah yang mungkin masih bingung mau ngambil jurusan atau kuliah apa, kemudian bahwa juga kampus itu udah nggak kayak dulu gitu, mengerikan gitu ya, nggak cuma sains dan teknologi, hampir pemikiran anak-anak itu kalau dunia perguruan tinggi itu dosennya nanti udah nggak kayak dulu lagi Iya, gitu. betul. Jadi tempat kuliah itu udah semenyenangkan itu loh sekarang. Mungkin bisa closing statementnya untuk teman-teman di rumah, meyakinkan mereka untuk lanjut kuliah di Universitas Ngurah Rai. Oke. Jadi sebelum masuk ke closing statement gitu ceritanya ya, mungkin perlu juga saya tambahkan sedikit Bu Anggi bahwa kita ini sedang mempersiapkan dua prodi baru lagi sebenarnya untuk Fakultas Sains dan Teknologi gitu ya. Jadi selain teknik sipil, arsitektur dan program profesi insinyur, itu bahkan 3 nih, saya lagi siap-siap soalnya. Tadi yang pertama ada profesi arsitektur, sedang saya siapkan. Kemudian yang kedua itu lebih menarik lagi, artificial intelligence dan IoT. Kemudian yang terakhir adalah magister teknik sipil. Jadi agar semakin lengkap nih ya peluang-peluang untuk bisa menjadi technopreneurship ke depannya. Nah, yang terakhir ya, jadi bagi sahabat-sahabat muda gitu ya, jadi UNRKes, kemudian para anak-anak siswa ya SMA, SMK yang akan mencari
kampus ya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi jangan takut, kemudian jangan ragu untuk menjadi bagian dari orang saintek begitu gitu ya. Jadi tidak ada yang berat sebenarnya, tidak ada yang susah dan tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Asalkan semua itu adalah butuh kerja keras. Yang sosial pun begitu ya, butuh kerja keras juga ya. Butuh kerja keras, butuh ketekunan, kemudian jangan takut untuk terus mengupdate mengupgrade ilmunya. Jadi kembangkan terus ya, keingintahuan itu kembangkan terus. Sehingga nantinya jadi setelah kita melakukan itu dengan cara yang luar biasa ya. Jadi tujuan utama untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka pekerjaan itu pasti akan tercapai gitu ya. Jadi jangan ragu untuk bermimpi mengenyam pendidikan tinggi ya. Jangan ragu untuk bisa mendapatkan gelar tambahan di belakang nama gitu ya. Jadi ada nanti mungkin ST-nya ya. Kemudian nambah lagi menjadi insinyurnya di depannya. Kemudian nambah lagi nanti kalau udah buka nambah MT di belakangnya. Jadi kejarlah mimpi-mimpi itu sekuat mungkin ya, sehingga pada akhirnya nanti kehidupan yang lebih baik itu pasti akan linier gitu ya. Jadi akan sama juga dengan effort yang sudah dikeluarkan. Jadi yang terakhir, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Mungkin begitu Bu Anggi. Oke, terima kasih Bapak Dekan. Jadi intinya itu teman-teman, apapun jurusan yang dipilih gitu ya, yang namanya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha gitu. Betul. Ya Pak ya. Jadi apapun jurusannya, walaupun sosial ya, saya juga berusaha untuk menggapai cita-cita gitu. Nggak ada yang mudah gitu. Tapi dengan usaha itulah nanti kita bisa untuk mengupgrade kehidupan. Betul gitu. sekali. Jadi ada privilege-nya nanti yang kita akan dapatkan dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Bapak Dekan atas waktunya di siang hari ini, juga sharing informasinya tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Yang tentunya juga nggak cuman informasi yang sangat menarik untuk teman-teman yang masih mencari masih menentukan jati diri nih, ntar mau kuliah apa, mau seperti apa. Ini juga bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Iya, ya, betul. Iya. Oke. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dekan untuk sharingnya hari ini. Sampai ketemu lagi di UNRKS di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam unggul. Salam unggul. Iya.